Ikhwah sekalian, kita akan sambung dengan pembahasan Al-Mu'taqadu Shahih fi Tauhidil Asma wa Sifat. Akidah yang benar di dalam memahami tauhid asma dan sifat. Di sini ada asani atau nomor 2, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Dan merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ini nomor 2 dari apa? Dari tauhid rububiyah yang tadi. Yang kemarin kita bahas. Yang ini. Al-Mu'taqadu Shahih fi Tauhidi Rububiyah. Keyakinan yang benar dalam tauhid rububiyah. Maka yang pertamanya ya taqidu ahlu sunnah wal jamaah anna Allah ta'ala wahdah mutafarridun bil khalqi wal mulki wa tadbir. Ini yang pertama. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersendiri di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, di dalam kepengurusan. Dan yang kedua, berkaitan dengan tauhid asma dan sifat, maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini, kita baca ya, annahum yusbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil ula la yatajawazuna al-Qur'an wal hadis as-sabit an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah dalam tauhid asma wa sifat, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dari asma dan sifat tadi. Wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dari asma dan sifat tadi. Dari asma dan sifat. La yatajawazuna al-Qur'an. Mereka tidak melangkahi, mereka tidak melewati, mereka tidak menerobos Al-Quran wal hadisa as-sabit an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melangkahi Al-Quran dan hadis di dalam menetapkan asma dan sifat ini. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ingat, di dalam keyakinan yang benar terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Baik itu berasal dari Al-Quran ataupun berasal dari hadis. Dan jangan melangkahi hal itu. Yusbituna al-fadha dzalika wa ya'lamuna ma'naha fi lisanil Arab alladzi nazala bihil Qur'an wa yufawwiduna al-kayfiyata lillahi ta'ala li'anna Allah ta'ala qad ikhtassa biha falam yutli 'alaiha ahadan minal bashar. Mereka menetapkan lafaz-lafaz, mengetahui maknanya melalui bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, dan mereka menyerahkan tentang kaifiyah atau hakikat dan bentuk asli dari sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala qad ikhtassa biha. Karena hal ini telah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Falam yutli 'alaiha ahadan minal bashar. Dan tidak ada satupun dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala beritahu atau perlihatkan tentang kaifiyatus sifat, tentang bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kepada dirinya. Tabaraka wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman. Tabaraka wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Tabaraka wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah menetapkan wajah di dalam ayat ini. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan, karena Allah menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menetapkannya di dalam Al-Quran. Kemudian para ahlu sunnah wal jamaah juga menetapkan lafaznya. Wajah itu apa? Wajah itu di dalam bahasa Arab ya wajah. Wajhun, wajah. Jangan diubah-ubah, wajah. Paham maknanya wajah. Karena Al-Quran kan turun memakai bahasa Arab, tidak boleh ditakwil lagi. Udah, wajah itu wajah.
Kita tahu maknanya. Wa yufawwiduna al-kaifiyata lillahi ta'ala. Sedangkan mereka juga menyerahkan bentuk hakikat dari wajah tadi bagaimana. Bagaimana bentuknya? Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyamakannya dengan makhluk. Tidak menyamakannya dengan makhluk. Li'anna Allah qad ikhtassa biha falam yutli 'alaiha ahadan minal bashar. Karena Allah mengkhususkan diri dengan hal ini dan Allah tidak memberitahu seorang pun dari manusia karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib seperti ini harus diimani. Fahum yantalikuna fi hadzal bab al-khatir min ususin syar'iyyatin sabitatin. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka selalu bertolak dari usus syar'iyyah sabitah, dari pondasi-pondasi agama yang telah tetap, Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, di dalam menetapkan bab al-khatir, di dalam menetapkan bab yang sangat rentan ini. Banyak sekali firqah tersesat di dalam bab asma wa sifat. Maka perhatikan baik-baik oleh kita, pembahasan ini sangat penting dan Syekh Abdus Salam rahimahullahu ta'ala telah menerangkan kaidah secara garis besarnya untuk memahami tauhid asma wa sifat. Dan ini manfaat sekali. Man lazimaha salima minal inhiraf. Barang siapa yang berpegang teguh kepada ususin syar'iyyatin sabitatin, kepada Al-Qur'an dan hadis, pondasi-pondasi agama yang sangat kokoh, man lazimaha salima minal inhiraf, maka dia akan selamat dari penyimpangan. Nah, antum perhatikan di sini yang sangat penting terkait apa yang harus dilakukan oleh seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan ayat-ayat yang mengandung asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang harus dilakukan Ahlus Sunnah wal Jamaah jika seandainya dia ingin selamat dari penyimpangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wasfullahi ta'ala bisifat al-waridah fil Qur'an wal hadis. Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang ada di Al-Quran dan hadis. Awalu dzalik, apa sikap kita yang pertama? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu duna ziyadatin au nuqsanin li'annahu la ahada a'lam billah ta'ala min nafsihi kama qala Allah Ta'ala qul a antum a'lamu amillah. Sikap kita yang pertama adalah menetapkan ayat tersebut yang mengandung sifat tadi, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, atau Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an dirinya memiliki tangan, atau istiwa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini kan ayat-ayat sifat. Kita tidak tahu. Yang pertama yang harus dilakukan sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an bagi dirinya. Au asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menetapkan, dia juga Ahlus Sunnah ini harus menetapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Duna ziyadatin au nuqsanin. Dengan tidak ditambah-tambah atau malah dikurangi. Tidak boleh. Apa adanya kita tetapkan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dari Rasulullah SAW seperti itu. Jangan sok tahu. Jangan karena bertentangan dengan akal maka kita
maka kita berpikir bahwa kita mempunyai hak untuk mentakwil, mempunyai hak untuk mengubah makna dari ayat tersebut sehingga cocok dengan akal kita. Tidak boleh. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya, atau apa yang Rasulullah SAW sifatkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis-hadis yang sahih. Li'annahu la ahada a'lam billahi ta'ala min nafsihi. Karena alasannya satu. Tidak ada yang lebih tahu tentang diri Allah. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Benar gak? Tidak ada yang lebih tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang Allah daripada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Wala ahada a'lam billahi ba'dallahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan apa yang dia bicarakan itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang pertama loh. Sikap kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, menetapkan, entah itu apa yang Allah tetapkan atau apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh sebelum masuk ke sikap yang kedua mau mengingatkan dan bahkan menyendirikan kalimat ini, jumlah ini, karena sangat pentingnya. Ingatlah gitu. Seakan-akan Syekh bilang, Allahu jalla jalaluhu la yushbihul makhluqat. Ingatlah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, sikap kita baru masuk asani, penerangannya dari hal yang di atas. Tanzihullah ta'ala an musyabahatil makhluqat fi sifatihi. Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluknya di dalam sifat-sifatnya. Karena ada sebagian firqah yang berkata, jika seandainya kita menetapkan bagi Allah ainun, mata, wajhun, wajah, padahal Allah juga menetapkan di dalam Al-Quran, ini seakan-akan kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan manusia misalkan. Allah tidak sama dengan manusia. Mereka berkata, maka kita tidak boleh menetapkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Takwil aja takwil. Ubah aja maknanya. Nah, mereka seperti itu. Gagal fahamnya. Maka diterangkan di sini. Yang kedua, setelah kita menetapkan sifat, baik itu berasal dari Allah ataupun dari Rasulullah, yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sikap kita yang kedua adalah agar kita tahu bahwa sifat-sifat yang Allah tetapkan tadi atau Rasulullah tetapkan tadi untuk Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Maka tetap kita tetapkan sifat tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidaklah ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, seru sekali pembahasan asma wa sifat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantah dua firqah sekaligus, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wajah, mereka berkata dan mereka mengira bahwasanya penetapan seperti itu akan membuat Allah
sama dengan makhluk, karena makhluk juga punya mata, Allah juga punya mata. Misalkan kalau ditetapkan seperti itu. Maka Allah membantah dengan kalimat pertama, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk-makhluknya, dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan di dalam kalimat yang kedua di dalam ayat ini, atau jumlah yang kedua di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan as-sami' wal basir. Allah memiliki sifat as-sami', maha mendengar, dan basir, maha melihat. Dan ini sebagai bantahan orang-orang yang mentaktil atau meniadakan sama sekali sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah dan lain sebagainya. Orang-orang filsafat biasanya. Karena mereka mendahulukan akal. Jadi berabe urusannya. Kalau akal sudah didahulukan di dalam perkara keimanan seperti ini, maka akan repot. Wa qala ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak sebanding atau tidak ada apapun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kita yang kedua. Yang pertama tadi ana ulangi. Sikap seorang muslim atau seorang ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat-ayat sifat di dalam ayat-ayat sifat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Itu yang pertama, menetapkan saja dulu, menetapkan apa yang Allah tetapkan atau Rasulullah tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempertanyakan, jangan merasa lebih tahu, jangan mendahulukan akal di dalam hal ini. Tidak. Yang kedua adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk, dan jangan beranggapan bahwasanya ketika kita menetapkan sebuah sifat untuk Allah, maka hal itu membuat Allah sama persis dengan makhluknya. Tidak. Jangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membantah di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan dialah yang zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sikap yang ketiga dan yang tidak kalah penting adalah la yudriku ahadun kaifiyata sifatihi ta'ala. Seseorang tidak mungkin, ini mukadimahnya, seseorang tidak mungkin mengetahui secara percis, seseorang tidak mungkin mengetahui kaifiyah, bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seseorang pasti tidak mengetahui bagaimana wajah Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, pasti tidak mengetahui, karena hal ini adalah hal gaib. Hal gaib yang Allah juga tidak memperlihatkan kepada seseorang pun. Sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala menyingkap tirai antara wajah Allah dan para penduduk surga. Nanti di sana kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita wajibnya apa? Mengimani dan tidak mempertanyakan bagaimana bentuk wajah Allah. Haram. Itu ada di dalam sikap kita yang ketiga. Yang ketiga, atsalisu adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatih. Tidak adanya usaha untuk mengetahui sifat atau bentuk-bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari. Gimana ya wajah Allah? Terus digambarkan. Nauzubillah. Bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama. Pokoknya kita sebagai seorang ahlu sunnah tetapkan Allah itu punya mata, Allah itu punya wajah, Allah itu istiwa di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapkan saja. Dan jangan dipertanyakan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Niscaya merekalah yang akan ditanya di akhirat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghentikan orang-orang yang mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat-sifatnya, baik itu perbuatan Allah, yaitu menentukan takdir seseorang misalkan. Seseorang
mengeluh, ya Allah kenapa saya wajahnya seperti ini, ya Allah mengapa kehidupan saya seperti ini, jangan dipertanyakan. Jalani, sabar atas musibah, bersyukur atas nikmat. Maka jangan dipertanyakan. Niscaya kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Apakah kita sabar terhadap musibah yang telah menimpa kita, ataukah kita telah bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita yang akan ditanya, jangan malah mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Maka haram mencari-cari bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Sedangkan ilmu mereka atau para makhluk tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, hal ta'lamu samiyya? Apakah engkau tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Maka ana rangkum lagi yang ini penting sekali. Keyakinan yang benar di dalam tauhid asma wa sifat. Ada 3 sikap muslim atau ada 3 sikap ahlus sunnah wal jamaah yang mesti dilakukan ketika melewati ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, tetapkan saja. Baik itu dari Allah ataupun dari Rasulullah yang sahih dari Rasulullah SAW. Tetapkan saja, jangan banyak dipertanyakan. Tetapkan saja, imani. Kemudian mensucikan sifat-sifat tadi dari penyerupaan. Jangan berpikiran bahwasannya ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah, maka hal itu membawa kita kepada penyerupaan terhadap makhluknya, menyerupakan Allah terhadap makhluknya. Tidak. Allah telah membantah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jika seandainya kita menetapkan kepada Allah wajah, maka kita tidak membawa kepada penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri kan yang menetapkan Allah mempunyai wajah. Tabaraka wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Tapi malah kita yang bingung. Tetapkan saja. Kemudian sucikan Allah dari penyerupaan tersebut. Yang ketiga, tidak boleh untuk berusaha mencari bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiwa, bagaimana wajah, bagaimana ain, bagaimana tangan. Na'udzubillah, ini hal yang haram. Seorang pemuda di majelis Imam Malik berdiri di hadapan Imam Malik, kemudian bertanya. Ketika Al-Imam Malik mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ketika sampai kepada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian Imam Malik menjelaskannya, maka si pemuda tadi bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwa tadi? Bagaimana maksudnya istiwa, atau bagaimana bentuknya istiwa itu? Al-Imam Malik marah. Al-Imam Malik berkata, Al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu hal yang sudah kita ketahui, karena itu kan bahasa Arab. Dan kita telah tahu bagaimana istiwa itu. Wal kaif majhulun. Sedangkan bentuknya, bagaimana cara istiwa Allah di atas arsy itu majhul. Sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui. Karena otak kita, karena panca indera kita tidak sampai ke situ, majhul. Wal imanu bihi wajibun. Sedangkan keimanan untuk istiwa tadi, hal yang gaib, adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Sedangkan mempertanyakan bagaimana istiwa adalah perbuatan yang bid'ah dan tidak boleh di dalam agama. Tegas sekali Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasannya mempertanyakan kaifiyah terhadap suatu sifat
dari sifat-sifat Allah adalah hal yang bid'ah dan cenderung dikerjakan atau cenderung dilakukan oleh orang-orang yang mengedepankan akal. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan Syekh membahasnya, Syekh memberikan contoh-contoh terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti istiwa, kemudian Sami' wal Basir dan lain sebagainya sampai ke belakang pembahasan di dalam tauhid asma sifat ini. Barakallahu fikum. Jika seandainya ada salah dari diri saya pribadi dan berasal dari syaitan, jika ada yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tauhid asma sifat ini adalah hal yang sangat penting dan rentan sekali orang-orang tersesat di dalamnya. Karena ini merupakan sebuah celah untuk syaitan menyesatkan kita, menyesatkan umat Islam di dalam pembodohan. Terkait dengan apa? Terkait dengan dahulukan akal sebelum Al-Quran dan hadis. Ini sih ujungnya, ujung mata rantai dari kesesatan kelompok musyabihah dan mu'atilah, itu apa? Mendahulukan akal. Ujungnya ini, masdarut talaki disebutnya. Sumber talaki mereka, akal. Nah, insya Allah kita akan bahas di sini ya, setelah kita tatap muka. Lebih menarik kita bahas hal ini. Semangat kalau kita membahas tauhid asma sifat. Taib, mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.